Matahari pagi menembus sela-sela daun hutan yang lebat, menciptakan kilau keemasan di atas tanah yang masih basah oleh embun. Seekor kancil mungil melangkah cepat di jalur setapak sempit. Hidungnya bergerak-gerak, menangkap aroma manis yang belum pernah ia cium sebelumnya. Bau itu begitu pekat, seperti bunga, madu, dan buah ranum yang dilebur menjadi satu. Namun, di balik harumnya, ada juga getaran misterius di udara, seakan seluruh hutan tengah berdebar menanti sesuatu. Dan kancil, yang terkenal cerdik sekaligus penuh rasa ingin tahu satu hal, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, hutan sedang memanggil. Ia menembus rimbunan semak, melompati akar-akar besar, dan mendaki sebuah bukit kecil. Dari puncak bukit, pandangannya terbuka, di kejauhan, di tengah lapangan hutan, berkibar-kibar kain daun yang dianyam indah. Puluhan hewan berbagai jenis bergerak, membawa buah, kacang, dan bunga. Di tengah lapangan, meja panjang dari batang pohon disusun rapi, dipenuhi makanan alami hutan, nangka masak, kelapa muda, madu kental, dan umbi-umbian yang dipanggang dalam bara. Itulah kenduri besar rimba, perayaan langka yang hanya terjadi sekali setiap 5 musim hujan. Kancil memperhatikan satu persatu. Ada gajah tua dengan kulit abu-abu berlipat. Burung merak dengan ekor menjuntai bak kipas berwarna permata, menata bunga di sudut meja. Keluarga monyet yang gesit, memanjat pohon sambil menjatuhkan kelapa. Dan landak besar dengan duri mengkilap, berjaga di pintu masuk area kenduri. Semua hewan tampak sibuk dan teratur, seperti bagian dari orkestra besar yang dipimpin oleh alam sendiri. Meski terpesona oleh kemeriahan itu, Kancil merasakan sesuatu yang ganjil. Di bagian ujung meja, tertutup dedaunan tebal, ada sebuah tempayan batu besar. Aroma paling kuat datang dari sana. Sesuatu di dalamnya berbau luar biasa lezat, namun juga asing, seakan bukan dari hutan ini. Kancil tahu, di kenduri rimba ada aturan tak tertulis, hewan yang bukan bagian dari panitia hanya boleh makan setelah semua acara selesai. Namun, rasa penasarannya membara. Apa isi tempayan itu? Kenapa disembunyikan? Ia menunggu saat yang tepat. Saat semua hewan berkumpul di tengah untuk upacara pembukaan, Kancil menyelinap. Napasnya ia tahan, telinganya selalu waspada. Ia mendekati tempayan itu, merasakan hawa hangat yang keluar dari dalamnya. Kancil, dengan tatapan lapar, mencelupkan moncongnya. Rasanya melesat di lidahnya, lembut, hangat, dan begitu nikmat hingga waktu seakan berhenti. Namun, langkah berat terdengar di belakangnya. Bayangan besar menutupi cahaya. Seekor beruang hitam, penjaga tempayan, berdiri tegak. Meski tubuh Kancil kecil, otaknya bekerja cepat. Ia meloncat, menendang dedaunan hingga menutupi tempayan lagi, lalu berlari secepat kilat menuju semak. Suara hewan-hewan lain mulai riuh, mencari sumber kekacauan. Kancil tak berhenti hingga ia jauh dari lapangan kenduri. Napasnya terengah, tetapi wajahnya berseri. Lidahnya masih menyimpan rasa manis yang sulit dilupakan. Ia tahu ia melanggar aturan, dan untuk sementara, sebaiknya ia menjauh dari keramaian. Namun, di hatinya ada kepuasan, bukan hanya karena rasa makanan itu, tetapi karena ia telah mengungkap misteri yang tak semua hewan tahu. Di atas dahan rendah, Kancil duduk memandang cahaya sore yang temaram. Angin membawa kembali samar-samar aroma kenduri. Ia tersenyum tipis, karena tahu suatu hari, saat kenduri berikutnya tiba, ia akan kembali, bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk menemukan rahasia lain yang disembunyikan hutan.